Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Semangat? Semangat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita ya. Sehingga kemudian hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini ya dalam proses pembelajaran ya. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita melalui risalah-risalahnya ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ya, saya ingin satu orang pimpin doa dulu ya. Semoga pelajaran kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo Jian, silakan. Siap. 1, 2. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. 3. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Baik, anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita bersama-sama membaca salah satu surah pendek. Hari ini ya kita cukup semangat alhamdulillah ya mengikuti pelajaran. Tapi sebelumnya saya ingin absen dengan kalian ya. Barangkali ada yang tidak hadir, barangkali ada yang sakit ya. Ya. Yang saya sebut namanya angkat tangan. Alhamdulillah ya. Anak-anak sekalian semuanya hadir ya. Untuk kita bersama-sama mengikuti pembelajaran kita seperti biasa ya di jam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini tentang mengenal kitab Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mencoba menanya ke kalian tentang pelajaran kita yang kemarin ya, pelajaran mengenal Allah melalui ya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya, jadi mengenal Allah melalui nama ya, melalui Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 4. Bisa disebutkan yang pertama? Al-Mumid. Al-Mumid. Kemudian yang kedua? Al-Hayyu. Oke. Yang ketiga? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Yang keempat? Al-Ahad. Al-Ahad. Ya. Materi kita yang lalu ya, yang pertama Al-Mumid ya, mengenal Allah melalui namanya. Yang pertama Al-Mumid yang maha mematikan. Kemudian Al-Hayyu yang maha menghidupkan. Betul ya? Oke. Kemudian Al-Qayyum yang maha mandiri.
Yang keempat, ya, Al-Ahad yang Maha Esa. Ya, baik ya. Masih diingat ya materinya? Ya. Kemudian pemaknaan dan kandungannya, apa yang terkandung dalam materi Asmaul Husna itu, ya, itu harus senantiasa diingat dan diimplementasikan. Ya, harus senantiasa kalian ingat dan diimplementasikan, dilaksanakan. Ya. Nah, jadi apa yang telah kita pelajari kemarin itu harus kemudian kita laksanakan. Kandungan dari materi itu harus kemudian kita laksanakan di rumah ataupun di sekolah. Ya, oke. Sekarang kita masuk dalam pelajaran kita, ya, tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebelum kita masuk ke situ, ya, saya ingin sampaikan dulu bahwa tujuan pembelajaran kita, ya, di hari ini, ya, di materi ini, yang pertama mencermati nama-nama kitab Allah dan para rasul. Ya, mencermati nama-nama Allah, ya, nama-nama kitab Allah dan para rasul. Kemudian yang kedua, memahami makna adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Tujuan kita yang ketiga adalah memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Kemudian yang keempat, memahami makna implementasi rukun iman. Baik. Kita lanjut ke materi kita, ya. Oke. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pertama, perintah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, ya, selaku umat muslim untuk kemudian senantiasa beriman kepada kitab Allah. Karena kitab-kitab Allah itu masuk dalam rukun iman yang keberapa ini? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kemudian yang kelima, iman kepada hari. Yang keenam, keadaan Allah menyuruh kita untuk kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi wa anzala minal qabli wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi, ya, wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, ya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya. Jadi barang siapa umat manusia yang tidak beriman kepada 6 rukun iman, ya, salah satunya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, maka sungguh dia sudah tersesat sangat jauh. Itu kata Allah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Ya. Oke. Ini jelas pernyataan Allah, ya. Jelas pernyataan Allah bahwa barang siapa yang tidak beriman, ya, tidak beriman atau tidak mengimani keenam rukun iman ini, maka dia sudah sangat jauh tersesat, termasuk kitab Allah. Barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka dia sudah tersesat. Ya, barang siapa tidak beriman, ya, tidak mengimani diturunkannya 3 kitab sebelum Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang tersesat. Ya. Al-Quran adalah kitab yang baik, kita lanjut, ya. Ini perintah Allah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya? Ya. Kita lanjut. Oke. Kemudian yang kedua, ya. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Nah, ini harus dipaham, ya. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Jadi Allah menurunkan, ya. Allah menurunkan 4 kitab suci, ya. 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya yang berbeda zaman dan umatnya, ya. Jadi kitab suci ini, ya, diturunkan kepada Allah untuk kemudian dijadikan referensi atau dijadikan petunjuk kepada umatnya, ya, masing-masing zaman dan waktu. Kita lihat kitab Taurat, ya. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, ya, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, ya. Jadi kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani yang diturunkan di wilayah Israel, ya. Nah, Nabi Musa, ya, Nabi Musa menerima kitab Taurat, ya. Kitab Taurat yang diterima Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Untuk kemudian dijadikan petunjuk, ya. Namun kemudian pada saat itu juga terjadi banyak penolakan, termasuk Fir'aun adalah orang yang menolak, ya, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Kenapa kemudian dia melakukan penolakan? Ya, karena yang pertama, ya, dia ingin mengekalkan kerajaan dan keyakinannya. Ya, jadi dia termasuk orang yang membangkang dan dia tidak ingin menerima kebenaran itu. Baik. Kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad sebelum Masehi di tanah Kanaan. Ya, tanah kan? Ya, kitab Zabur, ya. Jadi kitab Zabur ini juga diturunkan kepada Nabi Daud untuk kemudian dijadikan petunjuk kepada umat Nabi Daud. Kenapa turun kitab-kitab seperti ini? Ya, kenapa Allah menurunkan kitab-kitab ini? Ya, karena pada saat itu, ya, Allah sengaja menurunkan kitab ini kepada nabinya, kepada Nabi Daud pada saat itu untuk kemudian menjadi petunjuk umatnya pada saat itu. Gitu, ya. Kemudian kitab yang ketiga diturunkan oleh Allah adalah kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi SAW, ya, sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran baru atau kabar gembira. Kabar selamat, pelajaran baru atau kabar gembira. Kenapa seperti itu bahasanya? Ya? Kenapa begitu redaksinya? Karena memang ada 2 kitab sebelumnya yang hadir, tetapi pada tempat dan waktu yang berbeda. Ada yang diturunkan di wilayah Israel, ya. Kemudian ini Injil diturunkan ke wilayah Yerusalem. Ini yang menjadi kitab umat Nasrani, ya. Menjadi kitab umat Nasrani yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi di dalam kitab Injil ini juga membawa, ya, nilai-nilai kebenaran. Semua yang ada di dalamnya dalam nilai-nilai kebenaran dari 4 kitab ini seperti itu. Bahwa yang terkandung di dalam adalah nilai-nilai kebenaran yang kemudian berlaku pada umat mereka masing-masing. Kemudian kitab yang terakhir, ya. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad alaihi salam. Ya, jadi kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam, ya, pada abad 6 Masehi di Mekah. Jadi peristiwa turunnya Al-Quran ini disebut dengan Nuzulul Quran.
melalui perantara malaikat Jibril. Pada saat Nabi Muhammad SAW berumur kurang lebih 40 tahun. Ya, kurang lebih 40 tahun Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 ayat. Ya. Al-Quran terdiri dari 114 surah. 114 surah yang terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Ya. Kemudian yang harus kita pahami bahwa Al-Quran ini memiliki perbedaan dengan kitab-kitab sebelumnya. Apa perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Kitab-kitab sebelumnya itu ya berlaku hanya pada masanya dan umat tertentu, gitu ya. Jadi kitab Injil hanya berlaku kepada umat Nasrani dan pada saat itu. Ya. Kemudian ya, kitab Taurat juga begitu. Ya. Hanya berlaku pada umatnya Nabi Musa. Kitab Zabur juga begitu, hanya berlaku pada umat Nabi Daud. Zabur kepada Nabi Daud. Ya. Sementara Al-Quran, ya, Al-Quran ia diturunkan untuk seluruh umat manusia, ya, sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alam. Ini perbedaannya. Al-Quran diturunkan kepada semua umat manusia, ya, sebagai rahmat seluruh alam. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa seperti itu? Karena memang Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Bukan pembenaran kitab sebelumnya, tetapi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran ini berlaku kepada seluruh umat manusia. Kita lihat kandungan pokok kitab suci Al-Quran. Ya. Yang pertama, tauhid. Tauhid ini berbicara tentang keimanan dan keesaan Allah. Ya. Keimanan dan keesaan Allah. Ya. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Ya, kita hanya harus meyakini bahwa yang menciptakan ya langit dan bumi ini hanya Allah. Kandungan yang kedua adalah ibadah. Jadi kita umat manusia, umat muslim ya diharuskan kemudian untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, ya, mengucapkan hal-hal yang baik berupa zikir, ya, untuk mengingatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan perintah Allah, ya. Apa perintah Allah? Coba sebutkan. Salat. Apa lagi? Iya, berbuat baik kepada orang tua, ya. Oke, banyak ya contoh, ya. Melaksanakan kebaikan, ya. Kemudian yang ketiga, akhlak, yaitu ajaran tentang sikap dan perilaku terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia serta makhluk lainnya. Ini yang sering kita dengar dengan bahasa hablum minallah dan hablum minan nas, ya. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Kemudian kandungan pokok kitab suci Al-Quran yang keempat, ya, yaitu adalah fikih, yaitu aturan hukum bagi kehidupan manusia yang berisi perintah dan larangan. Ya, fikih ya mengatur hukum ya tentang perintah dan larangan. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Itu masuk dalam wilayah fikih, wilayah hukum. Halal haram, ya, jual beli, ya, semua yang dalam Al-Quran. Ada yang ingin bertanya kalian? Sudah paham semua yang saya sampaikan? Sudah ya? Oke. Sekarang sebelum kita tutup, sebelum saya tutup, saya ingin berikan tugas, ya. Saya berikan waktu sekitar 20 menit, ya. 20 menit untuk kemudian menyelesaikan tugas ini. Silahkan ditulis
ya, pergantian. Jawaban juga perlu. Ya. Iya, dengan jawaban, ya. Dikerja dengan baik, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kemudian kita bisa mengingatnya, ya, apa yang kita pelajari dan manfaat dan kandungannya bisa kita ingat dalam hidup kita. Baik, sebelum kita tutup, silakan satu orang untuk kemudian membaca doa. Silakan pimpin doa satu orang. Iya. 1, 2. Kita ini belajar ini kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3.